Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman, kakak-kakak. Ini kayaknya nggak ada yang bapak ibu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu nih di acaranya CIS. Ya, kita pada malam hari ini akan bertema tentang mengambil satu profesi yang wow luar biasa sekali gitu. Seseorang yang berjasa gitu ya, menjaga keamanan, terus yang sifatnya tuh pasti bermanfaat banget gitu untuk kita semua. Kita akan membahas tentang profesi seorang polisi. Nah, oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga acara malam hari ini penuh keberkahan, berjalan dengan lancar, dan ilmunya bermanfaat. Untuk yang beragama Islam mungkin bisa membaca Al-Fatihah, dan untuk yang berkeyakinan lain silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Ya. Oke. Aku jadi nggak bisa ngelihat. Terima kasih Karonan sudah membuka videonya. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang bisa membuka video, silakan dipersilahkan untuk membuka videonya. Jadi interaksi kita lebih menyenangkan nantinya. Oke. Bentar ya, aku buka. Oke. Nah, malam ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Dan pengalamannya wow, luar biasa sekali. Seseorang yang sudah ada di videonya juga ya. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu profil dari beliau. Beliau ini adalah Robi Septiadi, dan kelahiran Jakarta 27 September 1978. Pangkat beliau sekarang adalah Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kapolres Badung, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2000, dan pengalaman tugas Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Utara, Mabes Polri, Polda Bali, dan status sudah menikah dengan anak 3, masa dinas 21 tahun. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung aja berbincang-bincang nih sama Bang Robi. Bang Robi, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Hesti, Kak Ronan. Oke, senang sekali nih kita kehadiran Bang Robi di sini ya, dengan seragamnya yang sudah wow terlihat gagah sekali gitu. Kalau saya punya pendapat gitu ya, setiap orang yang berprofesi dengan seragam itu tingkat kegantengannya naik gitu. Mau itu polisi, mau itu dokter gitu ya. Kalau sudah pakai seragam tuh ada aura yang berbeda. Gitu. Nah, Bang Robi, boleh nggak sih ceritain gitu ya, ini Bang Robi kan sudah pengalamannya sudah 21 tahun nih menjadi seorang polisi. Boleh nggak sih ceritain apa sih yang membuat Bang Robi ini memilih untuk menjadi seorang polisi? Apakah memang sudah menjadi cita-citanya Bang Robi dari kecil, atau ada sesuatu yang kalau tadi Coach Arina bilang pernah ditangkap polisi, mungkin itu yang bisa menjadi inspirasi, atau bagaimana ceritanya Bang Robi menjadi polisi? Baik, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya cerita, saya memperkenalkan diri dulu. Tadi memang sudah diinikan, tapi secara garis besar mungkin ada hal yang audiens atau teman-teman ataupun para coach di sini yang lebih pengen tahu bahwa saya hadir malam ini karena undangan dari Coach Arina, yang kebetulan memang Coach Arina ini teman sekolah saya. Dulu kami sama-sama di SMA Negeri 65 Jakarta di Kelapa II. Jadi saya dinas di Polda Bali sudah 3,5 tahun, sementara menjabat sebagai Kapolres Badung. Kalau mungkin teman-teman tahu Kute Selatan, Jimbaran atau Canggu, Seminyak, nah itu di wilayah saya, itu Kabupaten Badung di Provinsi Bali, Polda Bali. Terus tadi dari Coach, saya mohon maaf, Coach Sayaka atau Coach Gani atau Coach saya?
Sayaka. Coach Sayaka sampaikan, katanya, ya saya terima kasih, walaupun saya harus beristighfar dulu untuk pujiannya, astagfirullahaladzim, supaya mudah-mudahan saya nggak menjadi orang yang sombong karena itu. Karena memang seragam katanya membuat tingkat kegantengan lebih naik satu atau dua tingkat ya. Cuma yang untuk mau teman-teman mungkin atau yang ada yang mau jadi polisi atau mungkin nanti anak-anaknya ada yang mau jadi polisi, tolong diyakini juga bahwa seragam ini juga mengandung beban tanggung jawab dan amanah yang besar. Dan yang pasti orang-orang yang berseragam akan menjalani masa pertanggungjawaban pertanyaan di alam penghitungan nanti lebih lama daripada yang tidak berseragam. Itu dulu beban kita yang berseragam ya. Jadi bukan masalah kegantengan aja, Coach Sayaka. Yang pasti memang tanggung jawab akhiratnya juga lebih lama nanti pertanggungjawabannya gitu kan. Dan saya cerita tentang polisi ya. Memang kalau saya bicara pekerjaan, profesi polisi, menjadi unik adalah ketika banyak orang, ada bahkan beberapa suku yang sama sekali melarang anaknya atau keturunannya untuk menjadi anggota Polri. Dan ini harus saya akui bahwa memang ya menjadi seorang polisi memang bukan hanya bicara profesi, tapi juga bicara jalan hidup. Bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga memang jalan hidup bagaimana kami anggota Polri terutama bisa menjadi panutan atau teladan terutama dalam masalah mematuhi aturan, yang dimana kita tahu bahwa namanya kalau sudah bicara aturan pasti tidak akan membuat nyaman orang yang harus ikut aturan itu. Tetapi kami harus menjadi tauladan, dan kadang-kadang memang tauladan ini juga banyak dari teman-teman saya yang polisi yang memang mungkin tidak pas dalam mencontohkannya gitu kan. Akhirnya itu dinilai oleh masyarakat menjadi sebagai sebuah profesi yang wah sebaiknya kamu jangan jadi polisi lah nak. Karena ya itu tadi beban untuk bahwa polisi itu diharapkan untuk menjadi sosok yang memang benar-benar Superman. Padahal faktanya kan kita juga bukan Superman gitu. Kita manusia biasa yang punya keterbatasan. Dan karena keterbatasan itulah kadang-kadang kita antara teori dengan prakteknya jadi kadang-kadang suka berbeda. Bahwa teorinya polisi itu harus tidak pungli, tapi prakteknya ada polisi yang pungli. Nah, karena itulah banyak orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi anggota Polri. Padahal sejatinya kalau mau bicara profesinya menjadi seorang anggota Polri atau menjadi polisi itu adalah buat saya pribadi sebuah tanggung jawab dan juga sebagai sebuah jalan menuju ke surga. Kenapa saya bilang jalan menuju ke surga? Karena dari pekerjaan atau profesi yang lain, bukan berarti profesi yang lain tidak menuju ke surga ya. Kami harus membuat surga duluan di dunia. Menciptakan suasana yang memang benar-benar damai, menciptakan suasana yang benar-benar aman gitu kan. Nah, itu kan gambaran tentang surga ya. Tidak ada penjahat, tidak ada perilaku salah, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Nah, itu kami harus menciptakan itu di dunia. Nah, makanya kenapa kalau saya bilang ini adalah jalan saya untuk saya menuju ke surganya Allah versi agama saya gitu. Tapi saya juga harus menuju ke sana itu memang dengan benar-benar saya juga menciptakan surga saya di dunia dulu gitu. Ini ikhtiar saya gitu, ikhtiar saya supaya ketika saya menciptakan suasana yang mungkin bisa aman, damai, tertib di dunia, itulah memudahkan langkah saya menuju surganya Allah. Contohnya aja, ya saya kebetulan memang Muslim, jadi misalnya saya ketemu dengan Coach Yati. Terus Coach Yati pada saat itu mungkin lagi membutuhkan bantuan untuk sekedar mendorong mobil mogok misalnya. Nah, karena saya sebagai anggota Polri, saya punya tanggung jawab untuk membantu tanpa diminta. Akhirnya saya bismillah saya membantu karena sebagai pekerjaan anggota Polri, dan karena membantu itu mungkin Coach Yati merasa
diringankan bebannya, dan saya yakin dan percaya ketika di hari penghitungan nanti, Coach Yati pasti akan bicara. Ketika ditanya oleh Allah, pada saat hari itu, jam itu, kenapa kamu terlambat datang ke masjid untuk pengajian? Tangan Coach Yati akan menjawab, ya Allah, bahwa mobil atau kendaraan yang dinaiki oleh Coach Yati ada masalah. Mobilnya mogok. Tapi pada saat itu dibantu oleh seorang polisi namanya Robi. Nah, inilah yang maksud saya, jalan surganya saya. Walaupun mungkin saya tidak datang ke pengajian, tapi Coach Yati, tangan Coach Yati, mata Coach Yati, telinganya Coach Yati menyampaikan bahwa, ya Allah, ada loh seorang polisi namanya Robi yang membantu Coach Yati untuk nyampe ke pengajian. Inilah makanya kenapa saya bilang polisi itu bukan cuma sekedar profesi. Jadi kalau buat para orang tua di sini, ataupun mungkin ada juga yang mungkin rekan-rekan yang mau menjadi polisi, tapi saya nggak tahu ini audiensnya ada yang anak sekolah ya, SMP, SMA gitu. Kalau tidak ada ya mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya nanti ya. Saya pikir perlu didukung gitu loh. Kalau masalah yang dilihat adalah anggota Polri yang melakukan penyimpangan seperti pungli, korupsi, ataupun kekerasan, yakin saja itu bukan organisasi yang memerintahkan seperti itu. Itu bukan pekerjaan yang menuntut seperti itu, tapi itu kembali kepada pribadinya. Nah, tadi yang saya bilang, kalau memang kita mau untuk banyak membantu orang, dan membantu orang itu saya yakini itu akan membawa kita, terutama orang Islam ini kan, kita kan tidak tahu amalan mana yang akan membawa kita ke surganya Allah, dan dosa mana yang akan membawa kita ke nerakanya Allah, kita nggak ada yang tahu. Nah makanya kalau buat saya, profesi polisi akan membuat setiap orang yang bergabung dengan anggota Polri akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena tadi, secara kita menggunakan seragam, kita tidak mungkin kita tidak membantu orang yang kesulitan. Secara otomatis ketika kita menggunakan seragam, ketika ada orang yang kesulitan, pasti kita secara refleks kita akan membantu. Minimal menanyakan, ada yang bisa saya bantu Bapak? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Minimal menanyakan. Ya, jadi ini sekedar motivasi untuk para coach dan juga audiens Zoom meeting malam hari ini yang mungkin punya anak. Sekali lagi, citra Polri bahwa Polri atau apa? Mohon maaf, polisi bahwa seperti itu, seperti ini, itu bukan perintah dari organisasi, itu bukan perintah dari pekerjaan, tetapi itu adalah kembali ke oknum. Nah, jadi kalau ada anaknya yang punya cita-cita jadi polisi, tolong ya didukung, nggak usah lagi disampaikan bahwa kamu mau jadi polisi itu malah numpuk dosa, kamu nanti pungli, kamu nanti korupsi, kamu nanti melakukan kekerasan. Tapi konsepnya tidak seperti itu gitu loh, bahwa konsepnya menjadi polisi semakin banyak kesempatan untuk berbuat baik, dan itulah yang saya lakukan. Ya mohon maaf, astagfirullahaladzim, saya bukan mau riya ya. Tetapi memang kesempatan untuk berbuat baik saya temukan tidak ada di pekerjaan lain gitu loh. Tidak ada di pekerjaan lain. Seorang guru ketika mau membantu muridnya untuk mendapatkan nilai terbaik, berarti kan harus memberikan contekan soal, contekan jawaban. Itu kan bukan perbuatan baik kalau menurut saya ya. Sementara kalau mau dikasih teori-teori tambah pelajaran lebih panjang, judulnya kan pasti judulnya itu namanya les. Dan kalau sudah les ada biaya tambahan kan. Jadi nilai bantuannya udah absurd kalau buat saya. Tapi kalau menjadi anggota Polri, menjadi polisi, mau dihitung, kita mau dimintain sebelumnya, oke saya bantu tapi saya minta segini, itu nggak boleh. Jam berapapun, ketika masyarakat membutuhkan, Pak saya rumah saya ini ada yang mencurigakan, kita harus datang. Nah itu kalau dikerjakan itu dengan lillahi ta'ala, kita niat untuk berbuat baik, saya yakin itulah jalan menuju surganya Allah, lewat mungkin Coach Yati, lewat Coach Rina, lewat Coach Sayaka yang menyebut nama saya ketika saya membantu gitu loh. Karena kalau saya percaya amalan saya sendiri tidak akan mungkin mampu membawa ke surganya Allah. Karena amalan saya pasti akan habis dengan dosa-dosanya saya. Nah, makanya saya ingin memberikan motivasi itu, karena jarang-jarang kan ada polisi bicara terkait dengan hari akhir nanti gitu. Biasanya kalau polisi itu kan bicaranya kalau enggak keduniaan, nah kalau saya sekarang membawa warna lain bahwa
Di polisi juga kami juga berpikir kok tentang hari akhir. Di polisi juga kami banyak kok teman-teman yang udah hafiz Quran yang memang hidupnya hanya untuk Allah, Allah dan Allah gitu kan. Ya kalau saya pribadi memang saya masih banyak lah kurangnya gitu. Tapi saya tetap berupaya untuk menjemput hidayah itu. Bismillah gitu kan. Itu terkait dengan profesi polisi dulu. Saya cerita terkait dengan masalah profesi polisi. Dan yang berikutnya saya ingin cerita dulu masalah sumber pendidikan sumber penerimaan Polri. Mungkin ini yang mungkin juga sebagai informasi untuk yang mau menjadi anggota Polri. Jadi Polri itu punya 3 sumber penerimaan. Itu yang pertama adalah Sekolah Polisi Negara. Sekolah Polisi Negara atau SPN ini adalah khusus sekolah untuk mendidik anggota Polri yang nanti lulusnya dia akan menjadi worker, level worker. Kalau pangkat itu mungkin kayak zaman dulu ABRI namanya sersan ya, sersan 2, sersan 1. Kalau sekarang brigadir polisi tingkat 2, brigadir polisi tingkat 1, itu nanti levelnya worker. Itu di Sekolah Polisi Negara. Kebetulan waktu itu Coach Yati, saudaranya Pak Waluya pernah menjadi Kepala Sekolah Polisi Negara. Nah itu nanti rekrutmennya itu akan diarahkan menjadi level worker di Polri, pekerja. Terus kita juga ada untuk penerimaan langsung untuk di level langsung manajer kalau di organisasi. Itu di Akademi Kepolisian. Kebetulan saya halo, saya lanjut. Kebetulan saya melalui jalur itu. Jadi saya melalui jalur langsung ke level manajer. Saya melalui jalur Akademi Kepolisian. Jadi lulus langsung jadi perwira. Kalau di organisasi langsung di level first line supervisor. Berikutnya ada juga jalur keahlian. Jadi jalur keahlian ini karena gini, di Polri ini kan kami juga punya rumah sakit, di Polri kami punya laboratorium forensik, di Polri kami juga punya alat-alat IT. Nah itu kan harus ada operatornya. Nah karena harus ada operatornya, kami juga menerima pendidikan yang berbasis keahlian. Untuk di level worker juga ada, nanti dia penjurusan keperawatan, dia penjurusan untuk apa dibutuhkan untuk yang perawatan atau yang dia ahli kimia, fisika gitu kan, dan juga dokter, nah, atau suster gitu. Dan ada yang untuk di level manajernya yang secara dari jenjang keahlian itu ada namanya Sekolah Perwira Prajurit Karir, SEPA-PK. Nah itu dari sarjana-sarjana. Sama, dia juga lulusnya langsung di first line supervisor. Jadi itu tadi ada 3 tahapan, ada tiga tingkatan yang bisa mungkin orang tua ataupun peserta Zoom meeting malam ini mengarahkan anaknya mau kemana. Kalau memang punya kemampuan lebih, silahkan. Kalau mau langsung menjadi seorang first line supervisor, seorang manajer melalui jalur Akademi Kepolisian atau jalur Sekolah Perwira Prajurit Karir, tapi itu juga dia harus punya keahlian spesifik, biasanya sarjana, entah itu sarjana nuklir, entah itu sarjana biologi, sarjana kimia, sarjana kedokteran, yang paling banyak sarjana kedokteran biasanya yang kita butuhkan. Atau sarjana pendidikan, karena memang sarjana pendidikan kita juga butuh banyak polisi-polisi yang berbackground latar belakang sarjana pendidikan untuk bagaimana menciptakan anggota Polri yang lebih berkualitas. Dan kalau memang secara mungkin kemampuan olah pikir kurang tapi badannya bagus, mungkin bisa di level worker, karena kalau di level worker memang yang dibutuhkan 70% pekerjaannya adalah tenaganya. Itu untuk yang di level worker, itu untuk nanti lulusnya menjadi sersan atau bribda, bribtu ya. Itu untuk jenjang masuk menjadi anggota Polri. Nanti setelah masuk menjadi anggota Polri, menjadi polisi, jenjang pendidikan ada lagi secara internal untuk pendidikan pengembangan jenjang karirnya. Karena memang kami ada kepangkatan, ada sistem rank, sistem pangkat yang sangat mengikat, tetapi juga jenjang karir tetap diperhatikan oleh organisasi dengan memberikan kesempatan sekolah pengembangan namanya. Jadi yang dari bintara, dari level worker, kalau dia sudah punya kemampuan dalam olah pikir, dia bisa sekolah pengembangan untuk menjadi first line supervisor. Dia ikut sekolah perwira.
Begitu juga yang sudah di first line supervisor, kalau dia punya kemampuan lagi untuk cara berpikirnya ada berkembang, dia bisa ikut sekolah pengembangan lagi untuk mengembangkan cara isi kepalanya berdasarkan pengetahuan. Itu ada beberapa sekolah pengembangan yang memang dimiliki oleh Polri dalam rangka pengkaderan pemimpin. Itu kalau untuk di level perwira, sekolah pengembangannya dia untuk pengkaderan pemimpin. Itu terkait dengan pendidikan yang ada di Polri dari mulai pembentukan sampai dengan ketika sudah menjadi anggota Polri. Jadi buat siapapun yang mau menjadi anggota Polri, jangan merasa takut bahwa, waduh, nanti karir kita akan mentok kalau kita ngelawan pimpinan. Oh, nanti karir kita akan mentok kalau kita tidak bisa melayani pimpinan, maunya pimpinan. Misalnya, kamu pokoknya harus store ke saya uang 100 juta tiap bulan. Itu kan polisi kayak begitu katanya. Katanya. Jadi nanti mentok kita nih kalau kita nggak bisa seperti itu. Saya yakinkan tidak ada seperti itu karena jenjang karir itu berdasarkan pengalaman tugas dan pendidikan yang diikuti. Jadi bukan karena hasil untuk menjilat kepada pimpinan atau memberikan hal upeti-upeti seperti yang diceritakan orang-orang gitu. Dan saya bisa yakinkan kepada teman-teman semua yang ikut Zoom meeting malam ini, termasuk para coach, berita yang teman-teman dengar terkait dengan polisi begini, polisi begitu, semua rata-rata yang saya dengar itu adalah informasi dengan basis data katanya. Bukan basis data Wikipedia, bukan basis data jurnal, bukan basis data dari sumber ilmiah yang dapat dipercaya, tapi rata-rata biasanya katanya begini, katanya begitu. Dan buat saya pribadi sih kalau sumber datanya sudah katanya, ya berarti yang berlaku adalah, ya itu istilahnya apa, kalau di anak-anak TikTok itu, selamat pagi dunia tipu-tipu katanya kan. Jadi buat saya ya itu tipu-tipunya aja, tipu-tipu supaya nggak banyak orang yang mau jadi polisi, dan ketika nggak banyak orang mau jadi polisi, akhirnya banyak penjahat yang merajalela karena polisinya kurang kan, nggak ada orang yang mau jadi polisi. Akhirnya penjahat banyak merajalela dan akhirnya negara nggak akan aman. Itu motivasi saya untuk mengajak kepada semua, sekaligus saya juga sosialisasi tentang pekerjaan atau profesi Polri, menjadi profesi polisi ini. Yakin saja apa yang rekan-rekan coach, para coach dan para peserta lihat, sekali lagi itu adalah oknum dan itu adalah larinya sifatnya pribadi. Dan kalau memang mungkin ada yang teman-teman beranggapan bahwa kapan ya polisi itu akan benar, kok saya lihat polisinya begitu-begitu terus. Nah, ada sebuah statement yang disampaikan oleh polisi Inggris. Kebetulan polisi Inggris itu terkenal katanya polisinya paling humanis katanya, dengan istilahnya Bobby itu. Nah, jadi pimpinan polisinya di Inggris waktu itu pernah menyampaikan seperti ini, bahwa polisi suatu negara itu adalah gambaran dari masyarakat negara itu. Jadi kalau teman-teman mungkin masih melihat polisinya nggak baik, itu sebenarnya ya gambaran bahwa warga masyarakat di negara itu ya nggak baik. Kenapa ini bisa menjadi sebuah kesimpulan dari salah seorang polisi di Inggris? Karena memang rekrutmen anggota Polri, contohnya untuk Polri ya, Polisi Indonesia, itu kan dari masyarakat. Dari masyarakat Indonesia. Jadi yang menjadi anggota Polri itu bukan orang Amerika, bukan orang Cina, bukan orang Singapura, bukan orang India, tapi yang menjadi polisi di Indonesia ya orang Indonesia. Dan ketika dia menjadi polisi terus dinilai tidak baik, ya artinya orang Indonesia memang masih tidak baik gitu loh. Dan buat saya memang susah kalau mau kapan polisi bisa baik semua. Kalau nunggu semuanya bisa baik, kecuali kalau di sekolah sudah tidak ada lagi istilah contek-mencontek, di sekolah kejujuran itu sudah jadi yang utama, di sekolah sudah tidak ada lagi pembulian. Nah, itu mungkin ketika generasi itu sudah ada di Indonesia, barulah itu polisi akan baik. Tapi selama ujian masih nyontek, PR masih nyontek,
kejujuran masih barang yang mahal di sekolah gitu kan. Bahkan guru bantu untuk mengkatrol nilai supaya nama baik sekolah tercapai. Jajan di kantin beli 5 ngaku 2. Ya berarti sampai kapanpun memang polisi Indonesia ya nggak akan baik. Karena sekali lagi sumber rekrutmen polisi Indonesia adalah warga negara Indonesia. Jadi jangan berkecil hati untuk anak-anaknya yang mau menjadi polisi, didukung. Sekali lagi ambil positifnya. Tadi yang saya sampaikan positifnya adalah dengan menjadi anggota Polri ada banyak kesempatan untuk berbuat baik. Dan untuk orang Islam, kita tidak pernah tahu amal mana yang membawa kita ke surga, dosa mana yang membawa kita ke neraka. Jadi ya kalau memang mau ke surga ya banyak-banyak berbuat baik. Dan kesempatan untuk banyak-banyak berbuat baik ya di profesi polisi. Ini motivasi buat saya, motivasi dari saya untuk para coach dan Bapak Ibu yang rekan-rekan kakak-kakak yang hadir di Zoom meeting ini. Dan berikutnya juga saya mau cerita sedikit terkait dengan masalah, bener nggak sih masuk polisi itu katanya pakai duit? Bener nggak sih masuk polisi itu harus ada orang dalam? Yang pasti begini, saya ingin cerita bahwa pengalaman pribadi saya menjadi polisi itu cuma satu, pakai baju. Karena kalau nggak pakai baju, nggak diterima. Karena nanti ketika dia tidak pakai baju, ya yang nerima rumah sakit jiwa, di Grogol, bukan di kantor kepolisian kan. Jadi intinya pakai untuk menjadi polisi cuma satu, pakai baju aja, pakai baju dan bawa persyaratan administrasi, sudah itu saja. Masalah duit, masalah orang dalam, saya tidak mau munafik, itu ada. Tetapi sekali lagi itu ada karena demand-nya ada. Jadi supply itu ada karena demand-nya ada. Tadi yang saya bilang, karena yang mau masuk polisi ini masih banyak siswa-siswa yang dulu sekolahnya tukang nyontek, tukang ngebully adik kelas, nggak pernah jujur di kantin. Akhirnya begitu mereka harus berkompetisi, mereka tidak percaya diri. Dan karena tidak percaya diri, akhirnya mereka mencari jalan pintas dengan menggunakan duit, dengan menggunakan orang dalam. Sebetulnya pada dasarnya ketika dia percaya diri, ketika dia yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, ya bismillah, kodrat Allah, garis tangan ini, takdir kan di garis tangan. Kalau sudah garis tangannya bilangnya bahwa seorang Robi itu harus jadi polisi, walaupun saya dulu nggak pakai duit, walaupun saya dulu nggak punya orang dalam, saya hanya punya coach Arina yang mendampingi atau menemani saya. Mohon maaf, ini Adip mungkin nggak dengar ya Dip, tapi kita bercanda aja loh Dip. Jadi sekali lagi garis tangan yang menentukan. Karena saya percaya kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Tetapi Allah berkehendak itu ya harus kita jemput dengan jalan yang baik. Bukan dengan bawa duit datang ke panitia penerimaan, bukan datang dengan ke pejabat untuk kita minta surat rekomendasi, istilahnya kalau zaman dulu kata BLC. Jadi tidak perlu, yakin saja kepada Allah. Kalau memang Allah sudah berkehendak bahwa kita akan menjadi anggota Polri, tidak ada yang mampu menjegal kita. Karena Allah sudah berjanji kun fayakun. Yang penting kita yakin. Nah, bahasa bahwa saya kalah karena duit, saya kalah karena orang dalam, itu sebenarnya hanya karena bahasa pada dasarnya memang dia tidak masuk juga. Cuma dia nyari alasan pembenar. Alasan pembenar bahwa saya tidak bodoh, saya hanya kalah karena saya tidak punya duit. Ya, karena fakta bahwa siapa yang masuk pakai duit juga orang-orang itu tidak pernah tahu. Dan buat saya, kalaupun memang dia tidak bisa masuk anggota Polri, karena dengan keyakinan dia bilang dia tidak punya duit, dia tidak punya KTBLC, seharusnya kalau dia sebagai umat yang beragama, harusnya dia berpikir, mungkin ini bukan jalannya Allah untukku. Mungkin Allah sudah menyiapkan profesi lain untukku. Kalau menurut saya harusnya seperti itu, berhenti di situ, bukan malah mencari kambing hitam untuk menyampaikan kekurangan kita. Ini saya udah terlalu lama ya. Oke. Jadi kembali lagi kalau masalah penerimaan tadi saya sampaikan,
silahkan para coach ataupun orang tua yang anak-anaknya mau jadi polisi, ataupun di sini ada juga siswa-siswa yang mungkin mau menjadi anggota Polri. Syaratnya satu utama ya adalah yakin kepada Tuhan. Yakin dulu kepada Tuhan. Yakin dulu bahwa memang ini adalah takdir kita. Yang kedua ya itu tadi saya sampaikan, pakai baju, dan yang ketiga bawa administrasi. Jadi nggak usah lagi berpikir bawa duit, bawa nyari-nyari keterangan KTP surat rekomendasi dari pejabat-pejabat, tidak perlu, karena Allah itu Maha Pencemburu. Dan kalau Allah sudah cemburu hanya karena manusianya ini bergantung kepada makhluk, apalagi bergantung kepada materi, ya mohon maaf, pasti tidak akan lancar gitu ya. Dan saya yakin kalau Allah sudah berkehendak, walaupun dia sudah keluar duit banyak, dia sudah bawa rekomendasi mungkin dari Presiden Amerika sekalipun, ataupun Presiden PBB sekalipun, ya kalau Allah sudah tidak berkehendak, tidak akan jadi. Tetapi orang-orang yang dia tidak punya duit, orang-orang yang dia tidak punya backing, kalau Allah sudah bilang bahwa takdirmu untuk menjadi anggota Polri, ya kun fayakun. Itu untuk yang Muslim. Saya pikir juga untuk yang agama lain juga sama lah. Konsepnya seperti itu. Yang penting intinya jangan dulu kitanya yang demand-nya, jangan dulu kita yang meminta. Karena kalau tidak ada demand, tidak akan ada supply. Tapi selama masih ada demand, ya supply akan terbentuk gitu. Dan tadi saya sampaikan bahwa menjadi apapun juga pekerjaannya, semua adalah garis tangan. Yang penting kita manusia berusaha. Dan tadi buat yang mau jadi anggota Polri, tidak usah berpikir dulu untuk, wah saya nggak punya duit, saya nggak. Karena tadi yang saya sampaikan, dalam iman saya sebagai seorang Muslim, Allah itu Maha Pencemburu. Dan ketika kita sudah bergantung kepada makhluk, Allah akan cemburunya sangat-sangat. Jadi kalau istri aja cemburunya bisa lempar piring, kalau Allah cemburu, itu bukan cuma lempar piring, cabut nyawa sekalian, kata Allah. Jadi mungkin itu buat orang tua juga jangan juga bergantung kepada makhluk. Sekali lagi kalau anaknya mau menjadi polisi, anaknya mau menjadi anggota Polri, ya yakinlah, bismillah bahwa itu memang kodrat ataupun takdir dari Allah. Tapi kalaupun tidak masuk, jangan menyalahkan situasi dengan, wah saya tidak punya duit, jadi saya nggak masuk, wah saya tidak punya backing, jadi saya tidak masuk. Nggak usah seperti itu, karena kita yakin saja bahwa Allah sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Itu ini motivasi dalam hal rekrutmen anggota Polri. Terus kalau cerita pribadi, ini seksi terakhir dari saya, cerita pribadi seperti yang disampaikan Coach Arina tadi. Memang ya kembali menjadi anggota Polri, niat saya untuk ikhtiar saya atau ibadah saya untuk menuju surganya Allah, itu yang saya niatkan. Banyak hal yang saya dapatkan dengan menjadi anggota Polri, termasuk saya juga bisa dapat pendamping hidup dengan menjadi anggota Polri. Saya juga dapat memberikan nafkah lahir kepada anak-anak. Mohon maaf kalau batin hanya kepada pasangan hidup saya, tapi kalau anak-anak kan nafkah lahir ya. Itu dari gaji menjadi anggota Polri, dan alhamdulillah sampai sekarang juga Allah masih memberikan kesempatan saya untuk membesarkan anak-anak itu dengan menjadi anggota Polri. Jadi memang semua kembali kepada niat kita. Dan tadi Coach Arina sampaikan, ya kalau saya pribadi memang saya tidak pernah mencirikan anggota Polri itu harus kaku, harus kumis tebal, atau harus bicaranya yang harus lantang gitu kan. Ya saya tidak pernah mencirikan seperti itu, karena memang buat saya dengan menjadi anggota Polri tidak perlu kita berubah menjadi orang lain. Dan seperti yang Coach Rina sampaikan, memang dulu tidak ada niat saya untuk menjadi anggota Polri. Cita-cita saya dulu, saya hanya ingin membahagiakan orang tua saya. Itu cita-cita saya. Itu yang benar, tapi itu yang nggak benar. Itu yang benar. Kalau yang benernya cita-cita saya cuma pengen banyak duit, itu aja sih. Membahagiakan orang tua, itu kalau saya ditanya sama dulu
mantan pacar yang sekarang jadi istri. Ya biar dibilang orang soleh gitu kan. Jadi menjadi anggota Polri memang bukan cita-cita, tetapi ini sebuah tadi yang saya yakini sebagai sebuah takdir. Dan memang ceritanya cukup lucu. Jadi saya diawali dengan saya ditilang oleh polisi pada saat itu ketika saya mau mendaftar Akabri, saya ditilang karena memang saya salah. Cuma memang ya karena itu tadi, karena saya ditilang dan memang dalam proses tilangnya itu ada hal yang tidak dilakukan dengan benar secara SOP oleh polisinya. Nah, disitulah saya langsung sampaikan, ini saya besok saya mau daftar Akabri dan saya akan, kalau saya lulus, saya akan coba benahi yang seperti itu. Apa namanya, untuk meminimalisir oknum-oknum yang seperti itu supaya tidak ada lagi masyarakat yang disakiti oleh oknum ya. Karena memang yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP. Jadi memang cita-cita saya dulu saya mau langsung di level first line supervisor melalui jalur akademi ya memang untuk itu, dan alhamdulillah Allah ridho kun fayakun jadi. Dan memang sekarang selama saya bertugas saya selalu ingatkan anggota saya, staf-staf saya untuk bekerjalah dengan hati. Karena ketika hati yang berbicara itulah yang kebenaran yang ada. Tetapi kalau kita bicara kerja itu hanya dengan otak dan otot, kadang-kadang kita tidak ada sisi kemanusiaan kita gitu. Karena saya percaya manusia itu intinya adalah di hati. Itu yang selalu saya ingatkan dan ikhtiar saya. Karena dulu ya itu tadi yang Coach Arina sampaikan benar, saya ditilang awalnya. Terus kalau cerita masa-masa sekolah, memang tidak ada jaminan bahwa anak yang duduk paling depan itu pasti akan jadi orang sukses. Tidak ada jaminan. Ini juga untuk para orang tua saya titip pesan, tolong anak-anak kita jangan pernah dijadikan semua menjadi ikan. Kalau kita punya anak ada 2-3 orang ya, kalau yang satu mungkin bakatnya jadi ikan, ya dia kita ajari renang. Adiknya dia bisa terbang, ya jangan diajarin renang, ajarin terbang. Kalau yang adik nomor 3-nya bisa lari, ya kita ajarin lari, jangan diajarin terbang. Setiap anak punya kepribadian ataupun kemampuan yang berbeda-beda, dan saya yakin dan percaya kalau kita orang tua mungkin bisa mengarahkan dengan baik dan benar, ya hasilnya seperti saya. Saya bukan mau sombong, sekali lagi astagfirullahaladzim, saya bukan sombong, tetapi saya merasa saya tidak pernah dipaksa oleh orang tua saya untuk menjadi apa dan menjadi siapa. Makanya saya tidak pernah duduk di depan selama sekolah. Saya juga tidak pernah menjadi bintang kelas. Walaupun dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 saya selalu jadi ketua kelas. Tetapi saya merasa saya diberikan kesempatan oleh orang tua untuk mengeksplor diri saya sesuai kemampuan saya. Seperti Arina bilang tadi, saya memang merasa dari awal, saya merasa saya senang mengajak orang untuk ikut seperti apa yang saya mau. Jadi kalau saya mau kabur dari kelas, saya ajak teman-teman kabur dari kelas sama-sama. Yuk kabur semua yuk. Nah, saya senang ngajak-ngajak seperti itu. Kalau kata Arina tadi kan jiwa kepemimpinan, tapi kalau buat saya sebenarnya bukan jiwa kepemimpinan lah, cuman saya tuh jujur provokator gitu aja. Nah, saya senang jadi provokator. Nah, makanya titip pesan saya, anak-anak kita ataupun mungkin teman-teman yang masih sekolah, jangan pernah malu atau jangan pernah merasa kecil hati kalau memang kita tidak mampu secara akademik, tapi kita mampu di bidang sosial misalnya. Nilai kita merah semua. Tetapi kita mungkin jadi pribadi yang mungkin kita senang membantu. Ibu kantin cuciannya banyak, kita bantu. Bantu cuci piring di kantin, jadi malas ke kelas gitu kan, karena pelajarannya nggak menarik. Ya udah bantu di kantin, bantu ibu kantin buat cuci piring. Karena yakin saja, dengan kita menonjolkan
kelebihan kita, walaupun hanya sekedar cuci piring misalnya, Tuhan sudah menciptakan jalan untuk kita. Karena memang saya percaya tadi yang saya sampaikan, kenapa saya bisa seperti ini? Karena orang tua memberikan kebebasan kepada saya. Ya, kalau dulu pesan almarhumah ibu saya cuma satu. Ya, yang penting bisa baca, bisa nulis, berhitung 1+1 sama dengan 2, paham. Nggak perlulah kamu sampai harus paham integral atau akar pangkat berapa, atau kamu harus paham bahwa sejarah Majapahit itu bagaimana. Yang penting kamu bisa nulis, kamu bisa membaca, kamu bisa berhitung sederhana, dan jadilah orang baik. Itu pesan dari almarhumah ibu saya, dan itu yang saya coba terapkan. Jadi jangan pernah berkecil hati tentang prestasi atau tentang apapun. Yang penting kembangkan potensi diri. Ini yang paling utama kalau menurut saya, kembangkan potensi diri. Karena seekor elang, mohon maaf, dia bisa terbang tinggi karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan dia berenang. Orang tuanya fokus hanya mengajarkan elang itu untuk terbang. Dan seekor hiu, dia bisa berenang sampai dengan kedalaman sekian ratus meter. Saya yakin karena orang tua hiu tidak pernah mengajarkan anak hiu untuk berlari seperti cheetah. Kembangkan diri kita sesuai kemampuan kita, potensi kita yang kita miliki. Insya Allah Tuhan sudah menyiapkan jalan kita untuk sukses. Dan kalau sudah sukses, jangan lupa untuk sedekah dan zakatnya. Karena kata Allah, di sebagian harta yang kita miliki itu ada milik orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim piatu. Betul? Jadi ketika sudah sukses, yakin saja bahwa kesuksesan itu bukan karena kita. Tapi kita sukses itu hanya karena Allah. Bukan karena kita belajar, bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin, tidak. Tetapi sukses itu kita dapatkan hanya karena Allah. Dan karena itu ketika sudah sukses, ya jangan lupakan orang-orang yang sudah mendukung kita sukses, jangan lupakan orang-orang susah, jangan lupakan anak-anak yatim, ya sedekah dan zakatnya jangan lupa. Itu saja kalau titip pesan saya, apapun profesinya. Kalau yang tadi ini, maaf, kalau yang tadi ini pesan untuk semua profesi, termasuk juga para audiens, untuk sekali lagi untuk percaya bahwa kehidupan ini sementara, yang kekal hanya di akhirat nanti. Jadi kita hanya mencari modal untuk di yang lebih lama nanti, ya cari modal lah yang baik, apapun profesinya. Dan juga dengan gambaran ini mudah-mudahan profesi polisi tidak lagi dipandang sebelah mata, walaupun memang ada ini di kami bahasa dipuji tidak terbang, dicaci dipuji tidak terbang, dicaci tidak, saya lupa satunya lagi, dipuji tidak terbang, dicaci tidak hina. Jadi itu. Jadi buat kami biasa aja. Kalaupun ada yang muji kayak tadi Coach Sayaka muji, saya biasa aja gitu kan. Karena ya itu tadi, kita tidak terbang. Kalau dipuji kita tidak terbang. Tapi kita dicaci pun kayak waktu demonstrasi kan, diteriakin polisinya polisi antek-antek komunis, polisi togut, polisi bego gitu kan. Polisi ya kita tidak hina karena kita yakin dan percaya bahwa Allah bersama orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang benar itu kita tidak tahu siapa sampai di hari akhir nanti gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan ini bisa juga membawa nama baik anggota Polri pada umumnya dan memberikan gambaran baru untuk para coach dan juga yang ikut hadir malam hari ini tentang profesi polisi. Besar harapan saya dengan semakin banyak orang baik yang menjadi anggota Polri, polisinya akan semakin baik. Ya, mudah-mudahan yang daftar dari 1.000 orang, 900 orangnya hafiz dan hafizah kan. Ya, mudah-mudahan kan itu bisa menjadi anggota Polri yang baik. Tapi kalau dari 1.000 orang, 999 orang masih
yang daftarnya adalah mahasiswa-siswa SMA yang tukang nyontek, yang tukang bohongin guru, yang tukang bohongin ibu kantin, ya walau alam kapan polisi akan baik kalau memang seperti itu. Tapi saya yakin semua akan berjalan pada rule-nya kalau memang kita sama-sama saling bergandengan tangan untuk bagaimana kita menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menjudge, tidak saling menjatuhkan, apalagi tidak saling fitnah. Sejatinya, ketika kita menyebarkan berita bohong tentang saudara muslim kita, itu sama kita seperti memakan daging bangkai saudara kita. Nauzubillah min dzalik, dan mudah-mudahan dengan kita mau bergandengan tangan, dengan kita mau bersama-sama untuk membangun bangsa ini, untuk menciptakan kedamaian di dunia, ya bismillah, apa yang tidak mungkin bagi Allah. Itu saja dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan keyakinan rekan-rekan, para coach, dan para kakak-kakak semua di sini. Ya mohon maaf juga kalau saya terlalu banyak membawa ajaran agama Islam, karena memang saya kebetulan juga Muslim, dan saya percaya bahwa tugas seorang hamba di muka bumi ini sebenarnya adalah untuk berdakwah, dan saya juga memanfaatkan momen ini untuk berdakwah. Jadi mohon maaf kalau saya juga sedikit lebih banyak membawa ajaran-ajaran agama saya, yang saya yakini yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi selaku manusia tempat salah dan hilaf. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf. Dan saya akhiri mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget nih Bang Robi. Terima kasih ya Bang Robi sudah memberikan sebuah gambaran baru gitu dari seorang profesi polisi, dan ternyata memang profesi polisi itu sangat mulia gitu. Kalau tadi Bang Robi bilang tugas polisi itu sebenarnya menciptakan surga di dunia. Wow, itu deep banget. Keren banget. Oke, kalau gitu nih Bang Robi, mungkin karena waktunya juga udah nggak banyak gitu ya, saya mau buka kesempatan buat sahabat yang mau bertanya, boleh di chat, atau kalau mau untuk mempersingkat waktu, boleh buka open mic, langsung tanya ke Bang Robi. Kita mumpung nih ada Bang Robi yang luar biasa sekali. Assalamualaikum Bang Robi. Saya Coach Widya. Ini 2 kali saya berhadapan dengan polisi yang meruntuhkan pemikiran saya selama ini kalau polisi itu menakutkan gitu ya. Karena kemarin juga saya alhamdulillah diminta untuk menjadi shadow coach di Kombes Polri ya. Saya membayangkannya Pak di Mabes Polri kemarin para jenderal itu menyeramkan. Ternyata ketika saya melakukan shadow coach dengan beliau, humornya sama kayak coach ini Bang Robi. Wah, luar biasa banget. Jadi saya lihat polisi itu sebenarnya manusia biasa juga. Mereka punya sisi manusiawinya. Benar kata Bang Robi tadi bahwasanya secara organisasi sesungguhnya Polri itu baik. Tetapi memang ada oknum-oknum tertentu yang barangkali kata Bang Robi tadi, ya hasil seleksi masuknya, atau Polri yang saat ini itu mencerminkan dari masyarakat Indonesia sendiri, di mana tidak terlepas dari faktor pendidikan, barangkali begitu ya. Guru-guru itu yang harusnya menjadi dievaluasi bagaimana muridnya dilatih untuk jujur, punya karakter yang baik gitu ya. Nah, saya sejujurnya di keluarga besar saya juga kebanyakan itu polisi juga Bang Robi. Jadi ada ipar saya yang bungsu juga polisi, sepupu-sepupu juga banyak polisi. Jadi memang bagi kami polisi itu sudah sebagai profesi yang ini sepertinya familiar. Bang Robi terpental ya? Halo? Iya, mental ya. Sepertinya Bang Robinya terpental. Iya, ini aku cek juga nggak ada. Bentar. Coba dimasukin lagi. Kan harus direkam sendiri. Padahal harus. sedikit ya, nggak banyak ya. Mungkin signalnya. Jaringan lagi kurang baik. Oh. Hujan kali ya? Pertanyaannya.
Oke, kesempatan buat teman-teman juga mungkin kalau misalnya mau bertanya boleh lewat chat juga sambil kita nunggu Bang Robinya. Jadi memang hadirnya Bang Robi malam ini bisa mengklirkan ya, tidak semua pemikiran kita terhadap anggota Polri itu jelek. Gitu. Betul. Karena alhamdulillah adik saya yang bungsu masuk polisi tanpa mandi, tanpa uang, dan kami nggak percaya sama sekali. Betul, dan sepupuku juga itu tadi Iya. betul banget gitu bahwa walaupun sepupuku waktu itu seorang anak dari yang jabatannya tinggi banget gitu ya, tapi dari bapaknya sendiri pun tidak mau memberikan satu, itu bahkan ditutupin bahwa dia tidak mau ngasih tahu itu anak saya gitu. Dan dari si anaknya pun tidak memanfaatkan kesempatan itu, dan dia benar-benar berusaha dengan dengan skill yang dia punya gitu. Dan alhamdulillah memang diterima. Iya. Jadi memang kalau sudah garis tangan, sudah Betul. takdir, mau apapun ya tidak bisa ada yang menghalangi itu kan. Dan sangat memberi gambaran yang berbeda. Jadi tadi. kalau kemarin waktu ketika saya diminta jadi shadow coach di Mabes Polri, bayangan saya takut. Para jenderal itu kan sangat kaku gitu ya, sangat menyeramkan gitu. Ternyata ketika kita ngobrol langsung dengan mereka itu sangat menyenangkan, humoris semuanya gitu ya. Yang kakunya, yang wibawanya itu bukan dengan kita, tetapi memang itu harus penampilan sebagai wibawanya mereka. Pelajaran bahwa kita tidak boleh mempercayai sesuatu dengan dari katanya gitu ya. Mudah-mudahan Bang Robi malam ini bisa masuk ya. Ini banyak pertanyaan juga. Bisa ditelepon Banyak Kak Sarina. banget nih. Boleh dibantu ditelepon Kak Sarina? Kalau seandainya semua Polri, semua anggota polisi itu seperti Bang Robi, wow. Wah, dunia aman. Dunia aman tuh. Dan Nggak perlu ada KPK. Ya nggak perlu ada namanya KPK. Iya, betul. Betul. Coach Kun mau cucunya mau jadi polisi nggak? Pokoknya mendukung dia aja. Mau Mendukung jadi aja. apa? Ini sudah join lagi. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bang Robi sudah kembali. Mohon maaf semuanya. Ya. Semua kodrat Allah, daun jatuh saja Allah yang atur, termasuk laptop saya mati juga Allah yang atur. Mohon maaf. Ini udah ditunggu-tunggu nih di Bang Robi. Oke, Coach Widya boleh dilanjutkan pertanyaannya. Ya. Setelah itu ada Bang Robi, saya apresiasi banget ya untuk yang kedua kali yang kesekian kali meruntuhkan tentang paradigma saya terhadap polisi yang begitu jaim, begitu jahat, begitu angkuh, begitu sombongnya gitu ya. Ini sudah 2 kali saya teruntukkan dengan melihat Bang Robi. Kalau seandainya semua anggota polisi seperti Bang Robi, barangkali Indonesia Raya akan aman gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan seleksi untuk proses pendidikan Polri pun sudah berbeda sekarang ya Bang Robi ya, tidak seperti dulu ya. Sekarang sudah menggunakan metode coaching yang baru. Karena saya juga masuk di grup SPN Lembaga Pendidikan Polri-nya. Saya masuk di grup situ, saya ngelihat para pendidikan Polri juga sudah mulai berubah, melihatnya seperti itu. Jadi sesungguhnya profesi sebagai seorang polisi ini masih sangat diminati ya, Bang Robi ya. Setiap TK pasti akan didatangkan setiap tahunnya polisi, lalu anak-anaknya berfoto. Nah, dari sekian banyak anak TK itu pasti ada beberapa orang anak ditanyakan mau jadi apa? Mau jadi polisi. Termasuk dulunya anak saya gitu ya. Namun seiring ini berubah. Nah, terus di anggota keluarga saya juga, alhamdulillah semua ada beberapa adik bungsu saya itu polisi juga, Bang Robi. Jadi saya sepakat dengan Bang Robi bahwasanya polisi yang jahat, polisi yang jelek itu bukan karena lembaganya, tetapi oknumnya. Contohnya adik saya tuh nggak pakai duit sama sekali masuknya, Bang Robi. Alhamdulillah. Jadi itu saja, mungkin saya sepakat, saya mendukung apa yang di ini. Semoga Bang Robi bisa mewarnai Polri, semoga banyak polisi-polisi yang lain juga bisa seperti Bang Robi lah gitu. Terima kasih Bang Robi sudah hadir di CIS malam ini ya. Semoga selalu sukses, sehat untuk keluarga dan semuanya.
Mungkin itu aja Coach saya, Kak. Oke, terima kasih Coach Widya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ya. Ada dari Kak Salman Fauzan. Assalamualaikum Pak Robi. Apakah lulusan Akpol lebih berpotensi lebih cepat naik pangkat atau SMA saja seperti lulusan-lulusan akademi lain? Silakan Bang Robi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab. Jadi untuk lulusan akademi kepolisian itu memang kalau di dalam secara kedinasan kepolisian itu mendapatkan privilege ya secara pendidikan, karena memang arahnya akademi kepolisian ini memang arahnya adalah untuk membentuk pimpinan-pimpinan Polri di masa depan. Nah, karena memang kami ada kepangkatan, akhirnya ada satu fase yang kita potong, karena kalau tidak kita potong itu nanti umurnya tidak akan sampai. Jadi ketika dia menjadi pemimpin, misalkan menjadi Kapolda atau menjadi Kapolri, itu mungkin umurnya udah sepuh sekali, udah tua sekali, dan itu udah tidak produktif. Makanya ada akademi kepolisian. Di situ kita untuk memotong satu fase, tadi fase worker tadi kita potong, dengan harapan ketika kita menjadi pemimpin Polri, menjadi pemimpin organisasi ini, itu masih di usia-usia produktif, masih di usia-usia yang memang masih bisa untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat. Memang kita ada privilege, ada kelebihan lah dari masa dinas, itu ada pemotongan masa dinas, dan juga ada jenjang karir yang secara kepangkatan dia lebih pendek gitu ya, tidak seperti yang di level worker tadi yang saya sampaikan di level bintara, dan juga untuk perwira-perwira yang dari sarjana-sarjana lain yang dengan keahlian tadi, ya memang kita juga ada perbedaan karena sekali lagi peruntukannya. Karena kalau yang sarjana-sarjana yang dengan keahlian, kita lebih membutuhkan keahliannya, bukan kepemimpinannya. Itu perbedaannya. Dan kalau untuk organisasi, kita bicara organisasi yang kita butuhkan kepemimpinan. Kalau keahlian ya sudah dikerjakan oleh mereka-mereka yang memang punya keahlian. Walaupun mereka juga tetap punya kesempatan yang untuk kenaikan pangkat tetap. Begitu. Oke, terima kasih Bang Robi. Kita masuk ke pertanyaan dari Kak Hesa. Izin bertanya, saya pernah mengisi training service excellent juga di Kapolda untuk Polwan. Cantik dan muda-muda. Apakah karena untuk di front office? Bang Robi ke mute. Oke, jadi kalau pertanyaan itu terkait dengan masalah pelatihan terkait dengan pelatihan Service excellent. Memang karena gini, di Polri juga ada satuan-satuan kerja yang memang memberikan pelayanan publik. Contoh pelayanan SIM di Samsat gitu ya, ada anggota Polri, dan termasuk juga di di front office. Di front office itu juga memang kita juga menempatkan ya personil-personil ya, bukan hanya Polwan sebetulnya, termasuk polisi laki-lakinya juga. Dan memang menurut saya kalau ada teman-teman yang bisa membantu untuk pelatihan service excellent itu memang sangat baik, karena sekali lagi yang kami dapatkan di pendidikan ini kan lebih kepada pendidikan tentang menjadi polisi. Tetapi kalau bagaimana dia cara berbicara kepada customer, bagaimana memperlakukan customer, bagaimana berhadapan, gestur tubuh itu berhadapan dengan customer, itu memang kita belum maksimal mendapatkan ilmu itu. Dan memang itu kita nanti kalau orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihannya, ya kita akan taruh di unit-unit layanan yang memang berhubungan dengan masyarakat luar. Dan ya kita tetap berupaya sih, walaupun memang kami belum sempurna, tetapi tetap kami berupaya. Oke. Oke, next pertanyaan dari Kak Ronan Arvinando. Selamat malam. Pertanyaannya, jadi tadi yang saya sampaikan, sumber kepolisian itu ada 3 tadi, dari yang untuk level worker itu di Sekolah Polisi Negara, itu di tiap Polda, dan itu untuk nanti outputnya, keluarannya adalah menjadi anggota Polri di pangkat brigadir ya, sersan.
Itu level worker. Nah, untuk yang sarjana itu kita juga ada tadi yang saya sampaikan, namanya Sekolah Perwira Prajurit Karir. Itu nanti berdasarkan keahliannya dan lulusnya itu juga langsung menjadi perwira. Menjadi perwira, nah, tetapi untuk lebih bidang keahlian. Misalnya dia menjadi dokter di Rumah Sakit Polri, dia menjadi perwira ahli kimia di laboratorium forensiknya Polri gitu. Itu yang ada, jadi ada kesempatan untuk yang sarjana. Walaupun demikian juga ada juga kalau memang misalnya terlalu ketat persaingannya untuk di yang sarjana, sumber sarjana tadi, ya bisa juga di level worker ada juga yang kayak perawat atau tenaga ahli media untuk di yang keahlian. Saya ralat ya, mohon maaf, bukan Sekolah Perwira Prajurit Karir, tapi sekarang namanya PPSS, Pendidikan Perwira Sumber Sarjana, yang untuk perwiranya. Oke. Oke, terima kasih Bang Robi. Next pertanyaan dari Kak Salman Fauzan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Mohon izin bertanya, apakah di tes Polri itu ada nilai plus untuk lulus? Misalnya, saya di bidang akademik itu bagus atau tinggi saya lebih dari regulasi. Terima kasih. Oke, saya coba jawab. Jadi untuk syarat penerimaan anggota Polri itu tergantung tadi level mana yang mau kita coba masuk. Kalau di level worker itu nanti persentasenya nilai itu akan lebih besar di nilai jasmani atau nilai kesehatan. Tapi kalau kita mau coba masuk di level akademi, masuk akademi kepolisian, itu yang lebih tinggi nilai persentasenya yang diminta adalah kemampuan tes potensi akademik dan pengetahuan, ya. Pengetahuan umum kayak bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika gitu, dan tes potensi akademik. Itu kalau yang mau masuk jalur akademik yang tadi yang saya sampaikan untuk menjadi calon pemimpin. Jadi semua tergantung kembali kita mau masuk yang jalur mana. Kalau memang kita punya kemampuan secara akademik lebih tinggi, ya kalau fisik kita juga ya walaupun memang fisiknya jangan terlalu lemah-lemah juga ya, maksudnya berat badan proporsional, mampu lari, mampu ini ya. Kalau dia terlalu lemah ya memang nggak bisa juga. Ya silakan kalau memang mau jalur akademik, jalur akademik polisian, mohon maaf. Kalau kita merasa bahwa kemampuan otak kita lebih. Tapi kalau memang secara fisik kita yang lebih, ya kita lewat jalur worker itu supaya memang lebih memudahkan kita untuk tesnya. Karena persentasenya akan beda-beda. Jadi sesuai kebutuhan kita sih. Oke? Oke, terima kasih. Ada lagi nggak tuh dari teman-teman pertanyaan? Saya pikir cukup ya, Coach. Oke. Mohon maaf ya, sorry ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan lain waktu kalau memang masih ada waktu, tapi karena mohon maaf saya ada kegiatan lagi. Oke. Karena memang oke. Kalau gitu kita cukupkan saja webinar pada malam ini. Terima kasih banyak Bang Robi. Ini sangat menginspirasi dan ternyata banyak juga teman-teman yang berkeinginan untuk menjadi seorang polisi. Semoga apa yang memang Bang Robi cita-citakan menjadi kenyataan. Terus membangun surga-surga di dunia. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Robi. Semoga di lain waktu kita bisa berkesempatan ketemu lagi. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya Kagani, mohon pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Segala kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Foto dulu ya. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Foto dulu Kita foto dulu ya. silakan. Saya kenal tuh